Horas. Renungan Harian Carpe Diem dari HKBP Bumi Anggrek Resort Bumi Anggrek Bekasi kembali menjumpai Anda sekalian, Amang dan Inang, di hari ini Sabtu 12 April 2025. Kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama, dan kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Tuhan kita. Marilah kita memulai perenungan firman Tuhan dengan menyanyikan buku ND nomor 216, bait yang kedua dan yang kelima. Firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini adalah yang tertulis dalam 2 Tawarik 18 ayat yang ke-13. Tetapi Mika menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Allahku, itulah yang akan kukatakan." Demikianlah firman Tuhan. Berbicara hal yang sebenarnya adalah sesuatu yang tidak mudah. Bisa saja kita mendapat musuh karenanya. Apalagi jika apa yang akan kita katakan, walaupun adalah kebenaran, ternyata tidak sesuai dengan yang dikatakan oleh hampir semua orang di sekitar kita. Hal itu bisa diibaratkan kita melawan arus yang besar. Apa yang kita katakan berbeda dengan apa yang dikatakan orang banyak. Nabi Mika sebagai Nabi Allah yang bekerja di kerajaan Israel Utara menghadapi hal yang demikian. Ketika Raja Ahab bersama dengan Raja Yosafat, Raja Israel Selatan atau Yehuda, ingin menyerang tentara Ramot Gilead, mereka meminta petunjuk Allah melalui nabi-nabi yang ada di Israel. Ternyata para nabi itu mengatakan bahwa Allah mengizinkan Ahab dan Yosafat pergi menyerang tentara-tentara itu dan mereka akan memperoleh kemenangan. Namun sebelum mereka pergi berperang, Raja Ahab dengan sangat terpaksa karena permintaan Raja Yosafat memerintahkan seorang pegawainya untuk menjemput Nabi Mika dan menanyakan pendapatnya. Ketika utusan raja akhirnya bertemu dengan Nabi Mika, utusan tersebut mengatakan kepadanya, "Ketahuilah, nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan yang baik bagi raja. Hendaklah engkau juga berbicara seperti salah seorang daripada mereka dan meramalkan yang baik." Tetapi Mika menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Allahku, itulah yang akan kukatakan." Dengan demikian Nabi Mika menolak untuk sekadar mengatakan yang sesuai dengan apa yang dikatakan orang banyak. Prinsip utama yang dipegangnya sebagai Nabi Tuhan adalah apa yang difirmankan Tuhan, itulah yang akan dikatakannya. Nabi Mika tidak mau dipengaruhi dan juga tidak takut dibenci oleh Raja Ahab dan para Nabi Israel. Baginya, apapun resikonya, hanya yang sesuai firman Tuhanlah yang keluar dari mulutnya. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, salah satu tugas kita sebagai gereja adalah menyampaikan kebenaran Allah, yaitu yang sesuai dengan kehendak Allah dan yang difirmankan oleh Allah.
Itulah tugas yang disebut dengan tugas kenabian gereja. Seperti halnya Nabi Mika, gereja tidak boleh takut kepada penguasa dalam rangka menyatakan kebenaran Allah. Gereja tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun kecuali Allah dalam menyatakan kebenaran. Gereja sebagai lembaga harus menjadi penyambung lidah Allah kepada penguasa dan rakyat, bukan justru menjadi alat penguasa untuk membungkam masyarakat, apalagi yang disengsarakan. Gereja adalah kita, pribadi lepas pribadi. Oleh karena itu setiap kita juga harus menjadi penyambung lidah Allah untuk memberitakannya sesuai dengan firman Allah. Mulut dan lidah yang diberikan Allah tidak boleh kita pakai untuk menyatakan kebohongan, gosip, apalagi menyebarkan kebencian. Hendaknya seperti yang menjadi prinsip Nabi Mika, baiklah hanya apa yang benar dan yang seturut dengan firman Allah yang kita sampaikan kepada sesama kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, terima kasih untuk lidah dan mulut yang Kau berikan bagi kami, dan juga firman yang terus kami nyatakan buat kami. Biarlah firman itu jugalah yang mempengaruhi kami untuk berbicara kepada sesama kami dan mengatakan apa yang sebenarnya sesuai dengan firman Tuhan. Dan kami tidak dipengaruhi oleh yang lain, apalagi kepentingan pribadi yang tidak sesuai kehendak Allah. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.